Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Thank you pemirsa Opini yang pasnya selalu nonton obrolan pas di sini. Nah, jangan lupa untuk Anda bisa follow sosial media TVRI Bengkulu. Mulai dari Instagram, TikTok, Facebook juga ada, apalagi YouTube-nya wajib di-subscribe sekarang juga. Dan sekarang, nah yang biasa bikin lagu atau juga sambil nyanyi yang dengan kadang cepat, terus juga sambil nge-rap. Dan sekarang kita akan tantang Break It di segmen This or That. Yes, ini adalah surprise. Karena dari kemarin-kemarin kita tidak pernah mengabarkan dia ada segmen ini. Nah, ini This or That, jawab secara cepat. Tapi jangan susah-susah, Bang. Nggak ada, kalian nggak ada kuadrat, nggak ada. Agak bodoh saya di situ. Memang kalau soal kita di luar ini ya, di luar tema, kalau untuk teman-teman yang biasanya kreatif mungkin di lagu atau juga di bidang-bidang lain, kalau untuk di pendidikan formalnya memang ini ya nilai-nilainya 70. Tapi ada yang jenius, ada yang enggak. Kayaknya nggak ngaruh deh gitu. Nggak ngaruh. Itu sense artnya aja sih. Ada yang jenius, ada yang enggak. Aku bilang kurangi satu. Oh, kenapa berakhir? Maksudnya kenapa ini? Karena memang dia suka di situ. Oh, oke, benar-benar ya. Oke deh, kalau gitu langsung saja. Mau minum dulu boleh atau mau tarik napas? Nggak, mau boleh. jogging dulu di luar? Nah, kita langsung nih, pertanyaan pertama. Pemirsa Opini, This or That? Freestyle di panggung atau battle rap di jalanan? Freestyle di panggung. Oke. Beat cepat atau beat santai tapi berat di lirik? Beat santai tapi berat di lirik. Wih, pemikir anaknya ya. Panggung kecil dengan penonton heboh atau panggung besar tapi audiensnya kalem? Panggung kecil dengan penonton heboh pastinya. Alright. Oke. Menulis lirik sehari jadi atau proses lama tapi liriknya mendalam? Proses lama tapi liriknya mendalam. Wih, cepet saset ya. Kolaborasi dengan rapper lokal atau rapper internasional? Rapper lokal. Wih, oke. Apakah nggak ingin mewujudkan mimpi nih? Apa? Gabung apa atau collab sama rapper internasional? Oh ya, kalau tadi belum dijawab tuh. Untuk yang role of modelnya dari luar. Dari luar. Ada beberapa dari Malaysia sih. Oke, oh Malaysia Iya. luar biasa berarti. Wah, industrinya lebih jadi daripada Indonesia. Mereka udah one step ahead sih. Udah 10 kali mungkin lebih di depan di Indonesia sih. Oke, aduh dulu di era-era 2000-an tuh ada yang terkenal di Malaysia ya? Joe Flizzo. Oke, itu yang era-era sekarang? Itu kalau di sini ada Iwake, di sana ada Joe Flizzo. Oh, legend. Legend, Ya. tapi tetap keep it up sama zaman sekarang, makanya dia nggak pernah redup. Oh, Sampai sekarang masih lanjut dengan Karyanya model ada yang terus zaman gitu ya? sekarang. Iya. Makanya aku pikir, wah ini orang memang benar-benar Malaysia industrinya udah benar-benar jadi sih. Karena di sana rapper baru jadi aja udah dapat panggungan dengan bayaran tinggi. Makanya saya agak kaget, wah apa berkarir di Malaysia segala macam. Saya udah ada pikiran seperti itu sih. Oke. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Lanjut nih, rekaman di studio profesional atau di kamar sendiri? Di kamar sendiri, tapi sama teman saya. Oke. Nah, temennya siapa? Nanti juga nih kita korek-korek nih. Crowd ikut nyanyi atau crowd terdiam mendengarkan secara penuh? Crowd ikut nyanyi. Ikut nyanyi ya. Alright. Nah, ini nih, lagu viral di TikTok atau lagu jadi anthem komunitas rap? Lagu viral di TikTok. Oke. Ya walaupun itu ya pengalaman yang Diblokir menyedihkan itu, ya. itu. Sudah Traumatik lagu itu, bener-bener FYP, traumatik itu. tahu-tahu di band. Jangan komen aneh-aneh guys, ikuti itulah. Kalau mau komen aneh akun 2 lah itu. Harusnya second account. Oke. Nah, ini nih, mic drop beneran di panggung atau mic drop metamorfosis lewat lirik? Mic drop di panggung sih. Di panggung langsung ya. Nah, yang terakhir nih. Pilih musik hip hop atau musik dangdut? Hip hop lah. Sudah jelas. Kenapa tiba-tiba jadi sinden? Dari awal kita ngomong ini. Kalau saya ngomong dangdut pasti bapak yang kaget kan. Oh iya benar. Kenapa dangdut? Oke, nah ternyata hip hop hanya untuk industrinya, jiwanya adalah dangdut. Nah, kita kupas yang tadi nih. Break It untuk ini ya. Hijrah. Nah, ini kan sudah tahu nih untuk ternyata di Malaysia musik hip hopnya lebih wah berapa step dari kita nih. Dan kamu sudah ada rencana untuk pindah nih. Bukan pindah, untuk berkarir lah ya. Berkarir, benar-benar ada kepikiran, tapi aku udah perhitungin semua modalnya. Wah nggak cukup, nanti deh aku mau ngumpulin modal dulu. Oke, nah tapi kalau dari keluarga nih, terutama orang tua, pernah cerita ini? Wah, nentang banget Pak. Oh, oke. Awalnya karena
apa mungkin ada beberapa kalimat kasar di lagu kan, ada beberapa sih. Terus saya bilang juga kayak, wah ini ngapain sih kayak gini-gini musisi segala macem. Dan juga rapper gitu, maksudnya rapper di sini kan di Indo cukup di underestimate kan. Bahkan kayak Saikoji sendiri yang udah punya nama segala macem, dia ngomong kalau rapper di Indo di-treat underpaid daripada semua genre lainnya. Betul. Hip hop tuh bener-bener sangat jauh sama genre pop, genre dangdut segala macem. Paymentnya aja udah sangat-sangat jauh berbeda. Nge-hire Saikoji mungkin lebih murah daripada nge-hire band-band pop yang lain. Itu fakta, waktu menyakitkan memang itu faktanya seperti itu. Makanya kan sekarang beberapa rapper yang setauku kayak Saikoji segala macem, mereka pasti punya usaha sendiri. Apalagi kalau Saikoji, setauku dia tetap di musik, tapi di bagian OST lagu, film, soundtrack apa segala macem, itu dia bikin, dia grinding di situ. Setauku sih. Oke. Nah, kalau untuk rekaman, nah tadi kan milihnya untuk di kamar sendiri nih, sama teman. Siapa temannya? Namanya ada Pak, Tivai Teddy, orang Semarang, anak Semarang. Oke, dari nama ini dia juga hip hop juga nih, rapper juga. Rapper juga. Dia cukup terkenal di underground tuh. Dia awalnya gini Pak, awalnya gini, aku mau jemput temanku, namanya Rido. Nah si Rido ini bawa temen lagi, bocil SMA kan. Terus saya tanya, lah ini siapa dok? Wah ini temen gua, tahu dari Discord. Discord tuh kayak Facebook tapi pakai suara ngomong-ngomongnya, kayak buat main game sebenarnya. Discord kayak WA tapi pakai suara. Akhirnya kenalan, siapa namanya? Wah Teddy bang, segala macam. Oke gini-gini. Akhirnya bang dengerin lagu gua gitu. Oke gua denger kan. Wah orang ini jago banget segala macam. Gua tanya, lu masih pakai SMA apa? Masih SMA. Lu pakai mic apa segala macam? Pakai mic ini. Wah sederhana banget alatnya segala macam. Ya udah besok gua ngomong datang ke rumah ya gitu. Datang ke rumah, dia uji, saya pengen uji skill dia. Coba segala macam ini, coba bang lagu ini. Kok kaget lagu gue bisa sekualitas sebelumnya nggak gini laguku. Kualitasku benar-benar rendah, sama dia langsung cukup tinggi berapa tangga lah. Oh berarti lagu Kaget. yang sudah di-record sebelumnya, dia ulang lagi? Bukan diulang lagi, lebih tepatnya bikin project baru. Oh bikin project baru. Dan di situ kayak, wah nih orang gila nih. Aku kabarin di teman-temanku di Bengkulu. Ku kirim lagunya, dia juga kaget kok lu bisa bikin lagu seperti ini. Nggak ada orang berbakat, anak SMA orang gila nih gini-gini. Jago nih bilang. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dia baru lulus kemarin, baru masuk universitas kemarin. Itu orang menurutku orang jenis, dan aku benar-benar banyak terbantu sih sama dia. Dan dia waktu aku kan masih anak kuliah ya, yang dimana uangnya ngepas gitu kan. Jadi aku bingung kan cara ngehargainnya gimana kan dia. Ya udah aku bilang, Ted, aku ada uangnya segini, boleh nggak kalau aku bayar per lagu 50.000? Dia bilang, oh nggak apa-apa gini. Emang dia support banget. Dan aku merasa itu lebih dari 50.000 harganya sebenarnya. 300, 400, 500 bisa itu. Cuman posisinya karena aku ngepas segala macam, ya udah per lagu 50. Jadi setiap datang bikin lagu 50, biar 50 gitu. Oke. Dan alhamdulillahnya dia mau, dan syukurnya gitu. Tapi harusnya dia naik red card sih. Gak boleh 50 lagi seharusnya itu. Oke, berarti memang kalau di dunia hip hop ini adalah pertemanan itu menjadi lebih ini ya? Ya lebih ini sih, karena kita punya keluh kesah dan keresahan yang sama, kita punya nasib yang sama sih. Oke. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, sebagai pecinta dan juga pelaku, atau juga dari industri musik hip hop ini, kalau dibilang orang-orang di luar hip hop lah, bilang, wah ngapain suka musik yang minoritas. Nah, tanggapan kamu, Bracket? Ke semua orang harus sama sih. Orang spesial karena berbeda kan. Oh, oke, betul. Martabak spesialnya karena dia beda kan, pakai 2 telur gitu. Iya makanya. Karena menurutku jadi beda tuh nggak apa-apa. Jadi beda di kumpulan mayoritas tuh menurutku itu unik, dan menurutku yang jadi tuh harusnya seperti itu. Makanya lagu-lagu ikonik karena mereka beda kan, sedikit beda walau mereka mengandung ATM, amati tiru modifikasi. Makanya ada namanya modifikasi kan. Menurutku beda, di tweak sedikit itu udah bisa jadi ikonik sih untuk dirinya sendiri. Dan aku lagi mempelajari hal itu juga. Gimana caranya kita ATM, amati, tiru, tapi kita modifikasi dan bikin unik gitu, beda, jangan sama gitu. Nah, gitu tuh. Nah, kalau ngomong-ngomong soal ATM ini kan juga erat ya kaitannya sama plagiat gitu. Nah, menurut kamu pernah juga nggak ketemu sama teman-teman yang perasaan ini lagu Bracket ini sama deh sama lagu ini. Oh, jangan-jangan dia plagiat gitu. Atau enggak. Dari kamu sendiri nih dengar lagu teman kamu, terus kamu bilang, "Wah, ini lagu kamu kok bisa sama kayak sama gitu. ini." Gitu. Banyak sih, karena gini, karena bias banget di genre hip hop. Karena kita bisa satu warna, ini bisa mirip-mirip gitu. Tapi miripnya nggak mirip spesifik. Mungkin dari segi nada, flow segala macam. Itu bisa
nggak mirip, cuman kalau orang awam mikirnya itu mirip segala macam gitu. Karena dari ketukannya tek sama Iya, gitu dari ya. ketukannya, BPM-nya kan kalau trap udah pasti 140 150 BPM. Maksudnya kecepatan beatnya kan. Terus juga flow-nya kan aku ini Bang, rapnya yang pakai autotune. Oh, oke. Jadi sebenarnya rap sambil nyanyi lah itu jatuhnya. Jadi kita bukan hanya diksi tapi kita mainkan nada juga di instrumental itu pakai suara kita gitu. Oh, oke, makanya kamu pakai autotune gitu ya. Dan autotune kan kuncinya ada banyak ya, A crash, minor Betul, segala betul. macem. Kalau misalnya dia bilang mirip, ada kemungkinan besar kita punya beat sama punya autotune suara kayak segala macem memakai key yang sama. Oh. Contoh, saya bikin lagu di D minor. Dia juga pakai lagu D minor. Nah, itu bisa mirip, suaranya mirip-mirip gitu. Oke, karena Dari dari segi nada, Oke, iya. dari nada awalnya saja sudah sama gitu ya. Bukan BPM. temen lagi, saudaraku malah bilang, oh kok mirip segala macam. Tapi nggak mirip sih dia bilang. Ini memang suaranya Suwarna aja, bilang emang iya gitu segala macam. Oke, orang yang di luar itu yang dengar kok sama gitu. Kolektif musikku juga, aku kan punya grup musik juga kan di Semarang, namanya Atlas Rage. Boleh ini? Boleh, nggak? boleh. Halo Atlas Rage, ya, shout out Oke. you. Itu kolektif musikku. Itu kamu yang bikin bareng teman? Teman-temanku yang Oh, bikin. oke. Aku hanya join aja di situ. Semua teman-teman di situ yang suka ini ya hip hop Ya semua. di Semarang Jawa Tengah itu. Oh, oke. Atlas Rage Atlas Rage. Karena Atlas diambil dari ini julukan Cafe, Semarang. bukan? Oh, iya. Di Bali punya Bang Hotman. Mereka sering perform di situ. Akhirnya anak-anak Atlas gitu. Enggak, Atlas Rage itu tuh kata apa? Nama ikonik dulu buat Semarang. Aman, tentram, apa itu tadi Atlasnya itu. Oh, oke. Itu tuh ikonik Semarang. Jadi diambil dari situ. Semarang di situ ada Irfan, ada Hanael, ada Teddy atau Tifai Oke. tadi, ada saya, ada Yung Rocky, terus ada Ansel, ada Bagas, ya ada banyak sih. Ada Angger juga. Oke. Itu mereka punya ikonik suara yang beda-beda banget gayanya segala macam situ jadi satu. Itu kolektif. Oke. Nah, kalau kalian ini kalau untuk di beatbox ini beda sama kalian. Mungkin ada yang performnya partner atau barengan gitu antara hip hop sama beatbox. Beatbox sama rap itu hip hop memang satu genre. Menurutku hip hop tuh bukan hanya sekedar genre lagu ya, tapi lifestyle kayaknya. Oke. Gaya hidup. Jadi kayak beatbox segala macem. Pokoknya menurutku pribadi ya, ini opiniku pribadi. Seni yang terlahir dan berasal dari jalanan itu udah pasti hip hop. Oh, oke. Dari jalanan segala macam. Ya walau lagu Iwan Fals dari Ya. jalanan gitu. Ya maksudku kan hip hop sendiri kan dari lagu-lagu diskriminasi. Orang kulit hitam pada saat itu didiskriminasi oleh pemerintah, lalu mereka mengkritik dari lewat hip hop itu. Ya Dari kalau rap mereka segala mau macam. demo segala macam Iya. otomatis Dan ditangkap zaman gitu dulu ya. tuh demo ada disc jockey-nya, ada DJ-nya. Jadi kayak nggak denger di situ malah pesta gede-gedean. Oh, oke. Padahal mereka mengkritik gitu. Dia mengkritik, gak didengar, udah kita pesta aja bikin huru-hara di situ gitu. Cuk gitu. Oke, jadilah lahirlah hip hop Iya. gitu. Sampai sekarang Kalau nih. untuk menjawab beatbox ada sering banyak event kayak gitu di Bengkulu ada sih. Oh. Beatbox sama rap. Nah, kalau untuk panggung pernah ngerasain nggak panggung yang kamu perform tapi di situ bukan khusus festival hip hop, mungkin festival all genre, terus kamu perform di situ yang audiensnya yang mungkin banyak pecinta musik pop atau juga pernah rock. waktu di Bengkulu sih. Festival musik itu nggak boleh sebut itu ada sponsor. Nama festivalnya pokoknya ada sponsor gitu. Situ all genre kan. Tapi syukur-syukurnya ada beberapa temen dateng buat nonton aku, ada sekitar 20 apa 30 orang. Jadi pecah juga, ada yang bawa bendera atas pakai logo saya kan. Saya kan ada logo. Ada yang bawa bendera ngibarin, saya One juga Piece kaget. bukan? Kenapa saya jadi Luffy di atas? Aduh. Itu Oke, jadi pakai dari bendera. teman-teman itu yang memancing Teman-teman, iya. crowd-nya ya. Crowd-nya pecah juga, syukurnya. Alhamdulillah. Oh, oke. Wah, seru nih perjalanan. Berarti totalnya berapa tahun nih? Dari SMP Dari kelas 2. Oke. 3, SM1, 2, 3, kuliah semester 1, kayaknya udah 9 tahun. Oh, 9 tahunan. Dari bocah Lagunya banget. udah ada dan dalam waktu dekat ini mau keluar album gitu. Oh, oke deh. Album sama video klip. Video Oh, klip barengan? ada 3 sih rencana mau yang dikeluarin. Yang lagu di mana tadi, Mode Ghost sama Mode Ghost, video klip Gas Terus, ada 3 itu. Oke. Nah, kalau dari lagu-lagu kamu yang sudah pernah bikin ini mayoritasnya dengan lirik bahasa Inggris atau Bahasa Indo semua? Indo semua.
Oh, Indo semua. Karena aku mikir kita tinggal di Indo, bukan sosokan ya maksudku, pakai bahasa Inggris sayang banget gak nyampe, nggak semua orang ngerti Inggris kan. Jadi kita mau sebagus apapun bahasa Inggris kita, tapi yang denger Indo, kecuali diskografinya, analisisnya ada orang Amerika segala macam denger, oke lanjut gak apa-apa gitu. Tapi ternyata lebih banyak orang Indonya dan nyampein emosinya gagal dong. Benar, Padahal kan poinnya harus relate itu. juga sama orang teman-teman kita. Iya. Gitu ya. Oke deh, kita akan lanjut kembali pemirsa Opini. Jangan kemana-mana, obrolan pas di sini. Saya dan juga Bragit akan kembali lagi untuk Anda.